بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan, yaitu keutamaan menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dhin nas." Sungguh aku telah melihat seorang lelaki yang mundar-mandir di dalam surga dikarenakan sebuah pohon yang dia tebang dari tengah jalan yang selalu mengganggu manusia. Rasulullah SAW juga bersabda, "Marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariqin, faqal, Allah, la unahyanna hadha 'anil muslimin, la yu'dhihim, fa udkhilal jannah." Ada seorang lelaki berjalan melewati ranting pohon yang ada di tengah jalan. Lalu dia berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan singkirkan ranting ini dari kaum muslimin agar tidak mengganggu mereka." Maka dia pun dimasukkan ke dalam surga gara-gara ranting tersebut. Hadis ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita ambil faidah yang pertama, keutamaan menyingkirkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kaum muslimin, bahkan di jalan. Kalau kita berjalan, lalu di jalan kita mendapatkan paku ataupun hal-hal yang bisa menyakiti kaum muslimin, manusia, maka pada waktu itu sangat dianjurkan untuk kita menghilangkannya. Kalau itu ranting yang bisa mengganggu, bagaimana yang lebih besar dari itu? Dan bagaimana yang lebih besar dari itu berupa orang-orang yang mengganggu orang di jalan. Maka ya akhi, a'azakumullah, hadis ini juga kita ambil faidah yang kedua, bahwa haram menyakiti kaum muslimin, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan. Makanya dalam Islam seorang muslim itu betul-betul harus dijaga, akhi. Jangan sampai yang kita menyakiti mereka. Ketika kita di hadapan mereka, kita dilarang untuk mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Entah itu dengan memberikan nama-nama yang tidak bagus, ya, ataupun dengan cara menyakiti hatinya. Kata Rasulullah, "Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki seorang muslim itu kefasikan, artinya dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi seorang muslim itu adalah kekafiran, kata Rasulullah SAW. Demikian pula kita tidak boleh menyakiti dia ketika dia tidak ada di hadapan kita. Ketika dia di hadapan kita, kita tidak boleh menyakitinya. Ketika dia tidak ada di hadapan kita, kita pun tidak boleh menyakitinya. Dengan cara apa? Menggibah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann
Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian buruk sangka, dugaan-dugaan yang buruk. Karena sesungguhnya sebagian dugaan itu adalah dosa, kata Allah. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan jangan sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu, tentu kalian tidak suka itu. Ketika mereka tidak hadir di hadapan kita, Pak, kita pun tidak boleh menyakiti mereka dengan apa? Menggibah mereka. Demikian pula bahkan hati kita pun, Pak, harus selamat daripada dengki kepada kaum muslimin. Hati kita ini harus selamat dari apa? Suudzon, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Makanya kata Qurrah bin Muawiyah, kana afdaluhum inda salaf. Dahulu manusia yang paling utama menurut kaum salaf terdahulu, salaf yang dimaksud di sini para sahabat Rasulullah SAW. Siapa dia? Aslamuhum qalban wa lisana. Orang yang paling selamat lisan dan hatinya. Selamat lisannya untuk apa? Menggibah orang, mencaci maki manusia. Maka ya akhi, kita tidak boleh menyakiti seorang muslim di saat ia di hadapan kita, dan di saat ia tidak ada di hadapan kita. Di saat ia setelah meninggal dunia pun kita tidak boleh menyakiti dia. Kalau dia sudah meninggal dunia, kita tidak boleh menyakiti seorang muslim yang sudah meninggal dunia. Kata Rasulullah apa? Kasru 'azmil mayyiti hayya. Kasru 'azmil mayyiti ka kasri hayya. Mematahkan tulang mayat muslim sama dengan mematahkannya ketika ia masih hidup. Artinya kehormatannya sama. Menggibah orang yang sudah meninggal boleh tidak, Pak? Tidak boleh. Kata Rasulullah, la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kalian mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka sudah mendapatkan balasan yang telah mereka lakukan di dunia. Sampai-sampai kalau sudah meninggal dunia pun kita tidak boleh mencaci seorang muslim. Maka dari itu ya akhi, ya, bayangkan Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, sungguh aku melihat ada orang yang mondar-mandir di dalam surga gara-gara ranting yang ia singkirkan dari jalan manusia. Dia berkata, saya tidak akan membiarkan ranting ini mengganggu kaum muslimin, saya tidak mau ini. Kemudian langsung disingkirkan. Rupanya gara-gara itu dia masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa ya, perbuatan yang sifatnya menghindarkan keburukan dari kaum muslimin besar. Bagaimana jadinya kalau ternyata itu membantu orang yang, seorang muslim yang susah misalnya. Tentu itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah apa? La an amshiya ma'a akhin li fi hajatin lah. Aku berjalan bersama saudaraku untuk kebutuhan dia. Aku berjalan bersama saudaraku seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan dia. Ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjidi hadha syahra. Lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku ini sebulan lamanya. Siapa di antara bapak yang pernah iktikaf di Masjid Nabawi sebulan? Bapak pernah? Tidak ada. Ternyata kita berjalan membantu saudara kita yang kesusahan sampai terpenuhi kebutuhannya. Kata Rasulullah, itu lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Ini menunjukkan, Pak, betapa seorang muslim itu sangat berharga di mata Allah. Iya. Sampai-sampai ketika kita menyingkirkan gangguan dari seorang muslim saja bisa masuk surga, apalagi kalau ternyata menghilangkan kesusahan dia. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Hai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah SAW apa? Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim, au takshif anhu kurbah, au taqdi anhu dainan,
au tatrud anhu ju'an. Amalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Atau kamu hilangkan salah satu kesusahannya, atau kamu bayarkan hutangnya, atau kamu usir rasa laparnya. Masya Allah, ternyata itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga Bapak sekalian kita ambil faidah. Terkadang Allah memasukkan seorang muslim ke dalam surga karena perbuatan amalan soleh yang dia anggap remeh. Allah memasukkan ke dalam seorang muslim ke dalam surga karena suatu amalan yang dianggap remeh oleh manusia. Bapak, kalau ada orang yang menyingkirkan ranting dari jalan, kayaknya remeh nggak Pak? Remeh kayaknya, cuma nyingkirin ranting doang kok. Tapi kok bisa ya? Gara-gara menyingkirkan ranting dia masuk ke dalam surga. Maka dari itulah Rasulullah mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kalian jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun juga. Karena bisa jadi dengan gara-gara kebaikan itu, karena keimanan hati-hati kita, Allah tidak melihat masalah remeh atau ringannya amal, Pak. Tapi yang Allah lihat apa? Apa yang ada di dalam dada kita. Yang Allah lihat itu apa yang ada di hati kita, Pak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, tidak pula kepada tubuh kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Walaupun amalan itu remeh, tapi kalau kita amalkan karena iman dan takwa, itu barangkali bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ahmad meriwayatkan apa? Sebuah hadis Rasulullah sabda, "Idza anfaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin thayyibin." Apabila seorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu biyaminih, Allah terima dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, lalu kemudian Allah kembang biakan itu infaknya sebutir kurma itu, hatta tasira mithlal jabal, sehingga menjadi sebesar gunung. Subhanallah. Bapak pernah berinfak dengan sebutir kurma? Sebutir kurma, saya yakin Pak, kalau ada fakir miskin dikasih sebutir kurma, dia nggak mau. Apaan ya sebutir kurma? Cuma sebutir kurma. Tapi kita jangan menganggap remeh. Ya, ternyata dalam hadis ini, walaupun itu sebutir kurma, selama kita ikhlas dari usaha yang halal, Allah terima. Bahkan Allah kebangbiakan sampai menjadi sebesar gunung. Subhanallah. Maka Bapak, ya, terkadang seorang muslim dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga karena kebaikan yang dianggap remeh. Ya. Dan hadis ini juga kita ambil faidah bahwasannya kita terkadang memandang remeh seseorang. Kita terkadang memandang apa? Remeh seseorang. Tapi bisa jadi di mata Allah dia itu sangat luar biasa karena keimanannya. Mungkin Bapak melihat ada orang kok puasa Senin Kamis nggak pernah, puasa sunnah nggak pernah nih orang, sholat tahajud juga nggak pernah, infaknya juga kayaknya dikit deh. Saya alhamdulillah Senin Kamis, alhamdulillah saya tahajud tiap malam, alhamdulillah saya infaknya banyak. Mungkin secara kuantitas kita akan berpikir saya lebih banyak dari dia, saya lebih baik daripada dia. Tapi belum tentu Pak, belum tentu. Kenapa? Karena Allah melihat kepada hati, bukan hanya sebatas melihat kepada apa? Amal. Mungkin kita beramal besar, Masya Allah ya, tapi sayang misalnya hati kita merasa ujub.
Kata Ibnu Qayyim, amalan yang disertai dengan rasa ujub tidak akan naik kepada Allah. Sementara dia tidak sholat tahajud, tapi dia selalu menyesal dan ingin sholat tahajud. Dia pun juga orangnya tawadhu, tidak pernah merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Keikhlasannya juga luar biasa, hatinya pun selamat daripada dengki kepada manusia. Lisannya juga tidak pernah menyakiti hati orang. Mungkin dia 1000 kali lipat lebih baik di mata Allah daripada orang yang rajin tahajud, rajin sedekah, rajin sholat, tapi ternyata hatinya banyak suudzon sama orang. Hatinya sombong, hatinya ujub. La ilaha illallah. Makanya Pak, kata Al-Hasan Al-Basri, Az-Zahid, orang yang zuhud itu siapa? Man idza ra'a ahadan dhanna annahu khairum min. Orang yang zuhud itu adalah orang yang apabila melihat orang lain, dia merasa orang lain lebih baik daripada dirinya. Pernah enggak ketika kita melihat orang lain, kita merasa diri kita lebih baik daripada dia? Kalau ada, berarti kita masih ada kesombongan di hati kita, Pak. Sedangkan kata Rasulullah apa? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Dan hakikat kesombongan itu kata Rasulullah apa? Menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Maka dari itulah Bapak sekalian, orang ini masuk surga gara-gara amalan yang remeh. Sebaliknya bisa saja seseorang masuk neraka gara-gara amalan yang dianggap remeh. Dianggap remeh, kecil, tapi gara-gara itu ia masuk ke dalam api neraka. Rasulullah bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifa." Rawahu Ahmad. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah dan ia menganggap itu remeh. Gara-gara kata-kata itu Allah masukkan ia ke dalam api neraka sejauh 70 kharif, 70 musim. Subhanallah. Juga Rasulullah SAW bersabda, ya, waktu itu Rasulullah melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahu kabirun indallah. Dua kuburan ini sedang diadab, dan tidaklah diadab karena amalan yang dianggap besar oleh orang, walaupun itu besar di mata Allah. Amma ahaduma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang pertama, dia suka mengadu domba. Wa ammal akhar fakana la yastanzihu minal baul. Adapun yang kedua, dia tidak berhati-hati dari air kencing. Hati-hati Pak, makanya Pak, subhanallah ya, kita ini pertama jangan menganggap remeh perbuatan baik sekecil apapun juga. Tapi pun kita jangan menganggap remeh perbuatan maksiat sekecil apapun juga. Bisa jadi gara-gara perbuatan maksiat itu kita diazab dalam api neraka, kita anggap remeh. Maka subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah, ya, betapa ya perkara seperti ini membuat kita ini merinding dan memberikan semakin semangat kita dalam berlomba-lomba dalam kebaikan insyaallah. Ya. Hadis selanjutnya nomor 55. Perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dapat melindungi dari kejadian-kejadian buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su' was-sadaqatu khafiyan tudfi'u ghadabar rabb wasilatur rahm ziyadatun fil umr wa kullu ma'rufin sadaqah wa ahlul ma'rufi fid dunya ahlul ma'rufi fil akhirah wa ahlul munkari fid dunya ahlul munkari fil akhirah wa awwalu man yadkhulul jannah ahlul ma'ruf." Perbuatan-perbuatan yang baik, ma'ruf ya, taqi masari as-su,
itu dapat melindungi dari kejadian-kejadian yang buruk yang akan menimpa kita. Wasadaqatu khafiyan, dan sedekah secara sembunyi-sembunyi, tudfi'u ghadabar Rabb, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Dan silaturahim menambah umur. Dan setiap perbuatan ma'ruf adalah sedekah. Dan orang yang berbuat ma'ruf dalam kehidupan dunia, merekalah orang yang berbuat ma'ruf nanti dalam kehidupan akhirat. Dan orang yang ahli mungkar di dunia, mereka akan menjadi ahli mungkar juga di akhirat. Dan yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah orang yang suka berbuat yang ma'ruf. Hadis ini Bapak sekalian, kita ambil faidah yang pertama, pentingnya perbuatan ma'ruf, perbuatan baik. Dan bahwasanya perbuatan baik itu Pak, suatu ketika kita ditimpa kejadian-kejadian buruk, itu bisa jadi gara-gara perbuatan ma'ruf itu Allah selamatkan kita. Allah selamatkan. Ada seorang teman berkisah, dia punya teman, dia sudah divonis oleh dokter, dia punya kanker di otak. Dan dia harus menjalani operasi antara hidup dan mati. Rupanya orang ini suatu ketika melihat di jalan ada seorang ibu yang susah hidupnya. Kemudian dia pun sedekah, dibantunya si ibu tersebut. Kemudian setelah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh dokter, di hari sekian, di bulan sekian dia harus operasi. Akhirnya dia pun terbanglah. Setelah diperiksa lagi ternyata Pak, kankernya hilang sama sekali. Dia ingat, kenapa kok bisa terjadi sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya. Rupanya dia ingat gara-gara sedekah dia dan membantu seorang ibu yang susah tersebut. Bisa terjadi tidak Pak? Bisa. Ada sebuah kisah yang sahih yang menimpa Imam Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, penulis kitab Al-Mustadrak. Penulis kitab apa? Bapak pernah mendengar kitab Al-Mustadrak? Seringkali kita mendengar hadis ini diriwayatkan Imam Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau. Kisahnya adalah disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib. Suatu ketika Imam Al-Hakim Abu Abdullah terkena penyakit borok di wajahnya. Dan dia sudah berobat ke sana kemari, ternyata tidak memberikan hasil. Bahkan borok itu semakin membesar. Ketika beliau sedang ta'lim, karena beliau seorang ahli hadis besar, Masya Allah. Tiba-tiba datanglah seorang wanita dan berkata, "Ya Aba Abdullah, tadi malam saya bermimpi melihat Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW memberikan secari kertas kepada saya dan berkata, "Wahai wanita, sampaikan kertas ini kepada Abu Abdullah Al-Hakim. Dan ketika aku bangun, kertas itu ada di sisiku. Maka kertas ini aku berikan kepada engkau, hai Abu Abdullah." Diambilnya oleh Imam Al-Hakim, ternyata dibaca di situ, "Wahai Abu Abdullah, galikan sumur buat orang miskin." Segera kemudian setelah taklim, beliau pun menggalikan sumur buat orang miskin. Tak lama kemudian, seminggu setelah itu, korengnya hilang sama sekali. Penyakitnya hilang sama sekali. Dan ini kejadian memang betul-betul terjadi, dan Syekh Al-Albani mengatakan sanadnya sahih. Perbuatan-perbuatan baik itu Pak, subhanallah, itu akan memberikan apa? Terkadang sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin saja misalnya kita tertimpa sesuatu yang keburukan yang dahsyat, tapi Allah selamatkan gara-gara apa? Kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada manusia. Kita tidak tahu. Mungkin saja misalnya kita mobilnya masuk jurang, la qadarullah. Kita naik bis, kemudian masuk jurang, qadarullah, semuanya meninggal kecuali kita. Rupanya Allah selamatkan karena perbuatan ma'ruf kita kepada manusia. Bisa terjadi? Bisa.
Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Sona'iul ma'ruf taqi masari'as su. Perbuatan-perbuatan yang ma'ruf itu bisa melindungi seseorang dari kejadian-kejadian buruk yang akan menimpa dia. Sekarang Pak, di saat kita sedang senang ini Pak, sekarang Pak, ketika kita alhamdulillah diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, perbanyak perbuatan yang ma'ruf. Mungkin suatu ketika Allah timpakan ke negeri kita ini sesuatu yang tidak diinginkan, la qadarullah, Allah selamatkan kita karena perbuatan ma'ruf kita. Maka dari itu, ya, perbuatan yang ma'ruf itu ternyata Pak, bukan hanya menyelamatkan kita di dalam kehidupan akhirat, tapi juga perbuatan ma'ruf setidaknya memberikan apa manfaat dalam kehidupan dunia kita ya. Maka yaitu akhal Islam azakumullah, ya, jangan kita remehkan sona'iul ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita. Hadis ini juga menunjukkan anjuran bersedekah, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW mengatakan, wasadaqatu khafiyan, dan sedekah sembunyi-sembunyi, tudfi'u ghadabar Rabb, itu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak sekalian, ini luar biasa Pak. Kenapa sih sedekah itu harus sembunyi-sembunyi Pak? Kenapa sih sedekah itu selalu di dalam hadis-hadis selalu disebutkan sedekah itu sembunyi-sembunyi aja? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan nanti pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ternyata orang seperti ini, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat akan diberikan naungan. Di hari kiamat, Bapak tahu sendiri, di padang mahsyar matahari itu didekatkan 1 mil. 1 mil. Di sekarang aja di dunia matahari itu ribuan mil. Bagaimana panasnya? Pada hari kiamat ternyata 1 mil. Ternyata di sana ada orang-orang yang diberikan naungan. Ia tidak kepanasan. Di antaranya siapa? Mereka yang bersedekah sembunyi. Sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini menunjukkan betapa tersembunyinya orang ini. Kata para ulama, kenapa sedekah itu dianjurkan sembunyi-sembunyi? Karena ada 2 faidah. Faidah yang pertama, menjaga keikhlasan. Faidah yang kedua, menjaga kehormatan orang yang kita berikan. Kalau orang miskin Pak, kita kasih duit di depan orang-orang, kayaknya jatuh Pak harga dirinya Pak. Iya tidak Pak? Jatuh harga dirinya. Ya, maka kita berikan kepada dia sembunyi-sembunyi, nggak ada orang yang tahu. Itu ternyata manfaatnya diantaranya menjaga harga diri dia supaya dia tidak jatuh di mata manusia. Dan yang lebih bagus lagi Pak, orang yang kita berikan bantuan pun tidak tahu siapa yang memberikan bantuan kepada dia. Makanya kan dalam hadis itu dikatakan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya sendiri nggak tahu, apalagi yang diberikan infak, apalagi yang dibantu. Maka itu lebih bagus lagi Pak. Kenapa Pak? Sebab kalau orang tahu siapa yang membantu dirinya, setiap dia bertemu sama kita, apa rasanya? Makasih Pak ya, kayaknya nggak enak terus kan gitu kan. Tapi kalau dia nggak tahu, biasa aja, kita pun juga biasa saja hatinya. Ya. Dan itu subhanallah ya akal Islam, yang sangat dianjurkan oleh Islam. Kalau kita terkadang sedekah aja pengen diketahuin Pak, ya, kirim ke si fulan, ditulisin di situ dari Haji fulan. Padahal nggak usah lah, ya. Kalau bisa semaksimal mungkin orang yang kita bantu pun tidak tahu
siapa yang membantu dia? Ikhwatul Islam azakumullah. Dahulu seorang tabi'in yang bernama Al-Husain bin Ali bin Husain, seorang ahlu bait. Beliau apabila malam hari beliau memanggul gandum itu di atas pundaknya. Beliau simpan di depan pintu rumah orang miskin. Ketika pagi hari orang miskin itu ketika buka pintu sudah ada apa? Gandum dan makanan-makanan di situ. Hampir setiap hari seperti itu. Suatu ketika Al-Husain meninggal dunia. Dan ternyata bantuan itu sudah tidak ada lagi. Barulah mereka tahu siapa yang memberikan kepada mereka. Baru ketahuan. Cobalah Bapak sekalian ya. Dan perbuatan seperti ini besar di mata Allah sampai-sampai Rasulullah mengatakan apa? Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ikhwatul Islam azakumullah. Makanya dahulu ulama terdahulu Pak, kalau mereka jatuh kepada maksiat segera sedekah. Kalau mereka jatuh kepada maksiat segera sedekah. Untuk apa? Memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Tapi bukan berarti ini jadi alasan nanti kalau saya berbuat maksiat gampang saya bisa sedekah. Iya, bukan seperti itu maksudnya. Hadis ini juga Bapak sekalian memberikan kepada kita makna sedekah. Bahwa ternyata yang namanya sedekah itu adalah setiap perbuatan baik. Zikir masuk sedekah tidak? Sedekah. Makanya kata Rasulullah SAW ya, disebutkan dalam Nasai, Abu Daud dan yang lainnya bahwa ja'al fuqara al-muhajirun, datang kaum fakir miskin dari kalangan muhajirin kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Hai Rasulullah, orang kaya sudah pergi membawa pahala banyak sekali hai Rasulullah. Yusallun kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka bisa sedekah sementara kami tidak bisa. Apa kata Rasulullah SAW? Awalaisallahu qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sedekah yang bisa kalian lakukan? Inna bikulli tasbihatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin takbiratin sadaqah. Setiap ucapan tasbih sedekah, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah sadaqah, setiap ucapan tahmid alhamdulillah sadaqah kata Rasul, setiap ucapan takbir Allahu akbar sadaqah, wa amrin bin ma'ruf sadaqah, kamu memerintahkan orang kepada kebaikan sedekah, wa nahyun an munkarin sedekah, melarang dari kemungkaran pun termasuk sedekah, wa fi buti ahadikum sedekah, bahkan pada kemaluan kamu pun juga ada sedekahnya. Duh, kata para sahabat, wahai Rasulullah, apakah seseorang mendatangi istrinya itu sedekah buat dia? Kata Rasulullah, ara'aita law wada'aha fi haram? Bagaimana pendapatmu kalau kamu meletakkan kemaluanmu pada yang haram? Kamu dapat dosa tidak? Dapat. Demikian pula kalau kamu letakkan pada yang halal, kamu dapat pahala. Subhanallah. Berarti pas sedekah itu ya setiap perbuatan yang ma'ruf. Dan Bapak tahu tidak Pak, setiap hari itu ada berapa jumlahnya yang harus kita penuhi sedekahnya? Kata Rasulullah, setiap hari itu ada 360 sendi yang harus dipenuhi sedekah. Manusia badannya itu terdiri dari 360 sendi. Dan Rasulullah mengatakan itu setiap harinya hendaknya dipenuhi sedekahnya. Dalam riwayat Tabrani para sahabat berkata, "Hai Rasulullah, siapa yang mampu untuk bersedekah setiap hari 360 kali, hai Rasulullah?" Ternyata Rasulullah memberitahukan kepada kita bahwa takbir, tahlil, tahmid, alhamdulillah, sedekah. Kalau Bapak jaga saja Pak, zikir setelah sholat itu,
sudah terpenuhi sebetulnya. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar berapa? Ya, 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi semua berapa? 100 kali 5 berapa? 500, lebih dari 360. Cuman kan kita seringnya habis sholat mikir sana sini pergi aja. Zikir belum selesai mikir di kantor, mikir ini, pergi aja. Padahal kalau kita menjaga zikir setelah sholat saja itu sudah terpenuhi 360 sedekah itu, Pak. Apalagi ditambah lagi zikir pagi, baca subhanallah wa bihamdi 100 kali, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa kullu syai'in qadir 100 kali, baca lagi astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ternyata untuk bersedekah itu setiap harinya mudah, alhamdulillah. Maka Rasulullah SAW mengatakan wa kullu ma'rufin sedekah, setiap perbuatan yang ma'ruf sedekah. Bahkan ucapan kita walaupun satu kata kepada teman kita, sholat yuk, sedekah. Seorang wanita memasak, sedekah. Seorang suami yang menyuapi anaknya atau seorang ibu menyuapi anaknya, sedekah. Alhamdulillah, Pak. Lapangan bersedekah itu banyak sekali, alhamdulillah. Bahkan senyumnya kita kepada orang sedekah. Kata Rasulullah, at-tabassum fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah. Berapa banyak orang yang antum senyumi, asal jangan perempuan, Pak, bahaya. Iya. Berapa banyak antum senyum kepada teman-teman antum. Setiap antum bertemu dengan teman antum senyum. Masya Allah, luar biasa. Sedekah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa kullu ma'rufin sedekah. Ya, setiap orang yang berbuat, setiap ma'ruf itu adalah sedekah. Kemudian Rasulullah bersabda, wa ahlul ma'rufi fid dunya ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang ahli ma'ruf di dunia ini, dialah ahli ma'ruf nanti dalam kehidupan akhirat. Makanya Pak, seseorang itu nanti pada hari kiamat sesuai dengan keadaan ia hidup. Sebagian ulama mengatakan seseorang meninggal sesuai dengan kebiasaan dia. Dan seseorang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaan dia meninggal dunia. Sesuai dengan apa? Keadaan meninggal dunia. Bapak ingin, saya pengen Ustadz meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Berarti biasakanlah berbuat baik, supaya mudah-mudahan dengan kebiasaan itu kita meninggal di atas kebiasaan kita. Tapi kalau kita membiasakan berbuat maksiat, khawatirnya pas berbuat maksiat meninggal. Iya. Tapi kalau kita biasakan berbuat baik, kita biasa membaca Al-Quran setiap harinya, bisa saja Allah wafatkan kita di saat kita membaca Al-Quranul Karim. Kita biasakan untuk sholat sunnah, kita biasakan puasa sunnah misalnya, kita biasakan berbuat baik. Insya Allah Pak, orang yang membiasakan diri di atas kebaikan, dia pun akan wafat di atas kebiasaannya tersebut. Dan orang yang wafat di atas sesuatu, pada hari kiamat pun dibangkitkan di atas sesuatu tersebut. Makanya Rasulullah mengatakan, ahli ma'ruf di dunia, ahli ma'ruf di akhirat. Ahli mungkar di dunia, ahli mungkar di mana? Di akhirat. Maksudnya ahli ma'ruf kalau dia meninggal di atas yang ma'ruf, ahli mungkar kalau ia mati di atas kemungkaran. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Hadis berikutnya, hadis yang ke-56. Empat perkara yang mudah dapat memasukkan ke surga. Ini 4 perkara. Siapa yang 4 perkara ini terkumpul di satu hari, maka dia wajib masuk surga, kata Rasulullah. Coba dengarkan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, suatu pagi setelah salat subuh, Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkumul yawma sha'ima
siapa yang di pagi ini berpuasa? Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ana. Maka Abu Bakar berkata, aku, hai Rasulullah. Faqala faman tabi'a minkumul yawma janazah? Siapa yang pagi ini dia mengikuti jenazah seorang muslim? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata lagi, aku. Kata Rasulullah, faman at'ama minkumul yawma miskina? Siapa yang di hari ini sudah memberikan makan fakir miskin? Kata Abu Bakar, aku. Kata Rasulullah, faman ada minkumul yawma maridan? Siapa yang di pagi ini dia sudah menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, aku. Yang ngacung dari tadi siapa? Abu Bakar lagi, Abu Bakar lagi. Ya. Maka Rasul bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 perkara ini berkumpul pada seseorang di satu hari kecuali ia pasti masuk surga. 4 perkara. Kalau 4 perkara ini berkumpul pada seseorang di satu hari, luar biasa. Di sini Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat setelah sholat subuh. Dan memang kebiasaan Rasulullah kalau habis sholat subuh itu, Pak, suka memberikan tausiah. Terkadang Rasulullah bertanya tentang siapa tadi malam yang bermimpi. Kalau ada yang bermimpi, Rasul takwil. Terkadang Rasulullah sendiri yang menceritakan mimpinya. Terkadang Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah itu kalau habis sholat subuh biasanya apa? Memberikan tausiah, ya, nasihat-nasihat. Dan memang waktu yang paling tepat kalau habis sholat subuh itu, Pak. Sebab di waktu subuh itu hati kita masih apa? Pelong, masih enak. Ya. Kata Rasulullah, siapa yang di pagi ini dalam keadaan puasa? Abu Bakar ngacung, aku, ya Rasulullah. Siapa yang di pagi ini sudah mengantar jenazah? Abu Bakar bilang lagi, aku, ya Rasulullah. Siapa yang di pagi ini memberi makan fakir miskin? Abu Bakar berkata lagi, aku, ya Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi, siapa yang pagi ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar berkata lagi apa? Aku, ya Rasulullah. Tidaklah 4 perkara ini berkumpul pada seseorang kecuali ia pasti masuk surga. Abu Bakar termasuk. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu ardhah. Abu Bakar orang yang sangat semangat di dalam kebaikan, Pak. Sampai-sampai Umar berkata, aku ingin sekali mengalahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu ketika aku bawa setengah hartaku dan aku yakin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar. Hai Rasulullah, ini setengah hartaku aku untuk infakkan. Tiba-tiba datang Abu Bakar dan berkata, hai Rasulullah, ini seluruh hartaku. Kata Umar, sungguh aku tidak bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Memang pantas Abu Bakar menjadi orang yang terbaik di dunia. Iya. Kenapa? Karena beliau memang orang yang sangat semangat di dalam apa? Segala kebaikan. Hadis ini juga menunjukkan Bapak sekalian keutamaan orang yang terkumpul padanya 4 amalan ini dalam satu hari. Yang pertama puasa. Yang kedua mengikuti jenazah. Yang ketiga memberi makan fakir miskin. Yang keempat menjenguk orang sakit. Luar biasa. Kenapa sampai-sampai Rasulullah SAW menjamin surga orang yang terkumpul 4 perkara ini dalam satu hari? Karena amalan ini memang amalan besar. Puasa amalan besar tidak? Besar. Kata Rasulullah, man shoma yawman fi sabilillah ab'adahu Allah ab'ada an wajhin nar 70 kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari saja di jalan Allah, Allah jauhkan ia dari api neraka 70 musim. Subhanallah. Puasa. Yang kedua apa? Mengikuti jenazah. Kata Rasulullah, siapa yang mensolatkan jenazah lalu ia ikuti sampai dikuburkan, maka ia mendapatkan pahala 2 qirat. 1 qiratnya sama dengan gunung Uhud. Berarti kalau kita mensolatkan dapat 1 qirat. Kalau kita antar sampai di apa? Dikuburkan maka dapat 2 qirat. Luar biasa.
Memberi makan fakir miskin amalan besar tidak? Amalan besar. Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya bersabda, ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul Islam khair?" Wahai Rasulullah, Islam apa sih yang paling baik? Kata Rasulullah, "Tut'imut ta'am," yaitu kamu memberi makan. Memberi makan. Iya. Kemudian apa? Menjenguk orang sakit. Disebutkan dalam hadis man ada maridan fis sabah sallat alaihi 70,000 malak hatta yumsi atau kama qala. Siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, maka akan bersalawat kepadanya 70.000 malaikat sampai sore hari. Dan siapa yang menjenguk orang sakit di waktu sore, maka akan bersalawat kepadanya 70.000 malaikat sampai pagi hari. Luar biasa, Pak. Dahulu di zaman sahabat, Pak, mereka menjenguk temannya yang sakit walaupun sakitnya ringan. Sampai-sampai ada temannya yang sakit gigi aja dijenguk. Sampai-sampai ada yang kepalanya cuma pening-pening aja dijenguk. Ya, betapa besarnya keutamaan amalan-amalan ini ya akhwat Islam, azakumullah. Maka coba, siapa di antara kita yang pernah terkumpul 4 perkara ini dalam satu hari? Yang pertama berpuasa, yang kedua apa? Mengikuti jenazah, yang ketiga memberikan makan fakir miskin, yang keempat menjenguk orang sakit. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul 4 perkara ini pada seseorang di satu hari kecuali ia pasti masuk surga. Luar biasa. Iya. Hadis 57. Berbuat baik kepada tetangga adalah termasuk di antara sebab yang memasukkan ke surga. Siapa sih tetangga, Pak? Batasan tetangga itu berapa rumah, Pak? Hah? 40? Ada hadisnya gitu? Emang ada hadisnya, cuman hadisnya kata para ulama palsu. Tidak bisa dijadikan hujah. Ya, disebutkan dalam hadis itu, tetangga itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke samping. Tapi sayang hadisnya tidak sahih. Dan tidak ada satupun batasan tentang masalah dalil yang menyebutkan tentang batasan tetangga. Maka dari itu kata para ulama, ini dikembalikan kepada adat istiadat. Adat bisa menjadi hukum kapan? Kalau memang tidak ada batasannya dalam syariat. Tapi kalau ada batasannya dalam syariat, adat nyingkir. Ya. Makanya ada kaidah yang sering kita dengar namanya apa? Al-'adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa menjadi apa? Patokan hukum. Betul, tapi kapan? Ini ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya diantaranya apa? Yaitu dalam perkara yang memang tidak ada batasannya dalam syariat. Maka batasan itu dikembalikan kepada adat kebiasaan. Syarat yang kedua, adat itu tidak bertabrakan dengan syariat. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah. Kata tetangga pun umum kata para ulama. Mencakup tetangga dalam tempat tinggal. Tetangga kerja. Antum kerja pasti punya tetangga kan? Antum naik pesawat punya tetangga. Ya, itu disebut dengan tetangga. Hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, kata Rasulullah. Demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan demi Allah tidak beriman. Siapa dia wahai Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya, yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Masya Allah. Ya, ikhwatal Islam, tetangga dalam Islam itu Pak, orang yang harus sangat kita hormati. Bagaimana tidak?
Tetangga itulah orang yang paling dekat hidupnya dengan kita. Tetangga itu sebagai tempat kepercayaan kita. Kalau bapak misalnya pergi keluar kota, kepada siapa bapak titipkan rumah bapak kalau bukan kepada tetangga? Makanya kata Rasulullah, kebahagiaan seorang hamba itu pada 4. Yang pertama apa? Istri solehat. Yang kedua apa? Rumah yang luas. Yang ketiga apa? Kendaraan yang nyaman. Yang keempat apa? Tetangga yang saleh. Berarti kalau bapak punya 4 ini, bapak menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah. Tetangga Pak, orang yang betul-betul sangat diperhatikan oleh Allah untuk kita itu memperhatikan hak mereka. Sampai-sampai kata Rasulullah, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira tetangga akan mewarisi tetangganya. Subhanallah. Bahkan gara-gara lidah kita suka menyakiti hati tetangga, kebaikan-kebaikan kita tidak dinilai apa-apa oleh Allah. Sebuah hadis qila li Rasulullah SAW, dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada seorang wanita tukthir min salatil lail, banyak salat malamnya ya Rasulullah, banyak puasa sunnahnya ya Rasulullah, banyak sedekahnya ya Rasulullah, walakinna tu'dhi jaraha bilisaniha. Tapi ya Rasulullah, ada satu kekurangannya, lisannya itu suka nyelekit kalau ngomong sama tetangga. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Loh, kok enggak ada kebaikannya? Padahal dia sholat malam setiap hari, padahal dia puasa, padahal dia sedekah banyak. Tapi gara-gara lisannya suka menyakiti tetangganya, Rasulullah mengatakan apa Pak? Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Dikatakan lagi kepada Rasulullah, hai Rasulullah, sementara ada orang puasanya juga tidak pernah puasa sunnah, sholat sunnah juga tidak banyak, sedekahnya juga tidak banyak, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya fil jannah, dia di dalam surga. Bapak pernah nggak Pak ucapan Bapak itu nyelekit, nyakitin hati orang? Maka dari itu, coba diantara kita dan termasuk saya introspeksi selama ini, kita ini kalau ngomong nyelekit nggak sih? Kalau ngomong nyakitin hati orang nggak sih? Kalau kita selama ini kalau ngomong nyakitin hati orang, hati-hati Pak, kita masuk dalam ancaman dari situ. Apalagi yang kita sakiti tetangga. Bahkan dosa terhadap yang mengganggu tetangga itu 10 kali lipat Pak. Kata Rasulullah, an yazni ar-rajul bi asyra niswatin, seseorang berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangga. Bayangkan, berat. Maka dari itulah tetangga kita pelihara. Kata para ulama, tetangga itu ada 3 macam. Yang pertama, tetangga muslim dan kerabat kita. Yang kedua, tetangga muslim tapi bukan kerabat kita. Dan yang ketiga, tetangga non muslim. Adapun yang pertama, tetangga muslim dan kerabat, maka ia punya 3 hak. Punya berapa hak? 3. Yang pertama apa? Hak seorang muslim. Hak seorang muslim apa? Sebutkan dalam hadis, hak muslim atas muslim berapa? 6. Kalau kamu bertemu, salam. Kalau dia sakit, jenguk. Kalau dia bersin, mengucapkan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah.
Kalau dia meninggal, kita ikuti jenazahnya. Ini hak muslim atas muslim. Yang kedua, hak kekerabatan. Hak kerabat untuk silaturahim. Yang ketiga, hak tetangga. Berarti kalau tetangga kita itu seorang muslim dan kerabat, mempunyai 3 hak. Kalau tetangga kita seorang muslim tapi bukan kerabat kita, maka dia punya 2 hak. Hak muslim dan hak tetangga. Dan kalau dia tetangga kita non muslim, maka punya 1 hak. Hak apa? Hak tetangga. Sekarang saya mau tanya, hak tetangga apa? Yang pertama, tidak mengganggu dia, baik dengan perbuatan, dengan sikap, dengan suara. Tidak boleh, Pak. Saya masih jadi ingat waktu saya ngisi kajian di daerah Tambun sana, Pak. Ya, saya bicara dengan seksi dakwahnya, dia bilang begini kepada saya, "Wah, Ustadz, alhamdulillah di kampung kita ini 100% muslim. Alhamdulillah. Kemarin itu ada 1 orang Nasrani ngontrak dekat rumah saya, Ustaz. Saya pikir, wah, gak bisa, masa dimasuki orang Nasrani?" Kata saya, "Bagaimana? Apa yang Bapak lakukan?" Akhirnya saya bikin kegaduhan. Tiap malam saya bunyikan apa aja lah, yang penting gimana caranya dia nggak betah. Berhasil, Pak. Berhasil. Masya Allah. Pergi dia, Pak. Pergi. La ilaha illallah. Mungkin dia pergi sambil ngedumel, Pak, kesel. Memang muslim itu teroris. Apa seperti itu sikap seorang muslim terhadap tetangga? Yang hanya karena dia seorang non muslim? Tidak bisa. Rasulullah punya tetangga Yahudi saja dihormati oleh Rasulullah SAW. Hak ketetanggaan, Pak. Ya, untuk kita berbuat baik kepada dia. Apa? Berikan hadiah. Kata Rasulullah, kalau kalian masak sayur, perbanyak kuahnya. Supaya apa? Tetangga itu nggak mencium baunya doang, Pak. Bapak bikin kue di rumah, tetangga mencium baunya, Bapak nggak kasih, nggak punya hak Bapak, nggak punya adab Bapak terhadap tetangga. Setidaknya Bapak kasihlah kue sebagiannya atau berapanya ke tetangga. Jangan cuma mencium baunya doang, Pak. Iya. Nah itulah, walaupun dia non muslim, dalam Islam selama dia tetangga kita, hormati dia. Berikan hak-haknya dia sebagai seorang tetangga. Jaga kehormatannya, jangan ditebar aibnya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Subhanallah, inilah Islam. Ya, Islam itu agama yang penuh dengan adab dan akhlak. Islam bukan agama yang disebut oleh sebagian orang agama radikal lah, agama teroris lah, la wallah. Ya, justru Islam itu adalah agama yang sangat mencintai apa? Ya, kedamaian, ketentraman, sesama tetangga saja sangat betul-betul dipelihara. Hadis yang ke-58, tampaknya untuk 58 cukup panjang ya. Kita undur pada pertemuan yang akan datang. Kita buka tanya jawab. Silakan Bapak atau Ibu-ibu ada yang mau bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang muara dari orang yang berilmu adalah takut kepada Allah. Kenapakah tauhid itu amalan yang paling besar di dunia? Keadilan yang paling adil adalah ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman yang paling zalim adalah mempersekutukan Allah dan berbuat kesyirikan. Dan hakikat ilmu itu, Pak, adalah yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maksudnya, para ulama itu yang paling berhak untuk takut kepada Allah. Karena mereka punya ilmu. Mereka tahu tentang Allah berdasarkan ayat-ayat dan Al-Quran dan hadis. Maka hendaknya para ulama itu orang yang paling berhak untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang tidak menimbulkan rasa takut kepada Allah, itu tanda ilmu itu tidak bermanfaat. Sementara kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Maka dari itulah kita berintrospeksi, saya, antum semuanya, bertanya, selama ini ilmu kita ini sudah menambah rasa takut kepada Allah atau tidak? Selama ini ilmu kita ini semakin menyebabkan kita jauh dari maksiat atau tidak? Ataukah selama ini ilmu kita malah menjadikan kita hanya semakin tambah ujub, tambah sombong? Tentu itu sesuatu yang sangat kita khawatirkan, Bapak sekalian. Ya, kita menuntut ilmu bukan untuk berbangga-bangga dengan banyaknya riwayat, hafal Al-Quran, hadis, bukan. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Laisal ilmu bikatsrati riwayah." Bukanlah ilmu itu dengan banyak hafal riwayat, bukan. Walakinal ilm al-khasyah. Tapi hakikat ilmu itu adalah rasa takut, yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka kalau kita semakin menuntut ilmu, semakin kita itu malah semakin keras hati kita. Iya. Kita tidak ingin masuk dalam sebuah ayat yang Allah kisahkan. Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, "Wajlu 'alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin." Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang kami telah ajarkan ayat-ayat kami kepadanya. Lalu ia pun lepas darinya dan setan pun mengikutinya. Jadilah ia termasuk orang-orang yang tersesat jalan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami itu. Kami akan muliakan ia. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Tapi sayang ia lebih condong kepada bumi dan mengikuti hawa nafsunya. Masya Allah, kita khawatir, Pak, kalau ilmu yang kita dapatkan malah menyeret kita ke dalam api neraka. Iya. Dalam hadis nomor 54, 4 perkara yang mudah dapat memasukkan ke surga. Apakah 4 amalan tersebut harus dilakukan secara terus-menerus atau sekali-kali saja? Tidak. Hadis itu hanya mengatakan tidaklah 4 perkara ini berkumpul pada seseorang di satu hari. Berarti nggak harus setiap hari. Kalau misalnya satu hari saja berkumpul 4 amal ini, luar biasa. Iya. Amal yang memudahkan masuk surga adalah mengantarkan jenazah. Ana pernah dengar bahwa wanita dilarang mengantar jenazah. Apa itu sahih? Sahih. Tapi larangannya tidak sampai haram, makruh. Berarti gimana dong, Ustadz? Kita tidak dapat keutamaan itu. Masih banyak yang lain. Ya. Kata Ummu Atiyah, "Nuhina an ittiba'il janaiz falam yu'zam alaina." Kami dilarang untuk mengikuti jenazah, namun itu larangannya tidak dikuatkan. Oleh karena itulah
Kalau wanita berkata, lah kalau gitu kita kehilangan ini, masih banyak amalan lain. Wanita itu alhamdulillah ya, makhluk yang paling mudah masuk neraka, tapi juga mudah masuk neraka, masuk surga. Kata Rasulullah apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min abwabil jannati haitsu syi'ti. Apabila seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk surga dari pintu surga yang kamu mau. Cuma 4. Sholat 5 waktu, apalagi berpuasa Ramadan, apalagi menjaga kemaluan, apalagi menaati suami. Cuma 4 saja dikatakan kepada wanita ini apa? Silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Subhanallah Pak, nggak sembarangan loh orang bisa masuk surga dari pintu mana saja. Berarti kan ini luar biasa. Ternyata untuk wanita cuma 4. Ya, maka saya tanya ibu-ibu, ibu sholat 5 waktu, alhamdulillah Ustaz. Ibu puasa Ramadan, alhamdulillah Ustaz. Ibu menjaga kemaluan, tidak berzina, alhamdulillah. Tapi menaati suami enggak? Nah, yang keempat ini yang terkadang agak sulit, ya. Iya. Ustaz, ada sebuah perkataan kita ditolong akibat sebab orang lemah. Apa itu hadis? Hadis sahih tidak sahih? Hadis itu dikeluarkan Imam Tabrani, Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Ibghunid du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Dalam satu riwayat dengan tambahan bi ikhlasihim bi du'aihim wa ikhlasihim. Cari aku dengan cara memperhatikan orang-orang lemah. Karena kalian ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab orang lemah. Dalam satu riwayat dengan doa dan keikhlasan mereka. Ini menunjukkan Pak, kita jangan menganggap remeh orang lemah. Karena bapak orang kaya bisa tinggal di kota wisata, kemudian bapak menganggap remeh orang lemah. Jangan bapak anggap remeh orang lemah. Bisa jadi bapak diberikan rezeki dan dibeli oleh Allah karena orang lemah. Iya. Kebetulan saja Allah berikan kepada bapak kelebihan harta, sedangkan dia Allah seratkan rezekinya. Maka orang miskin ujian buat orang kaya, dan orang kaya pun ujian buat orang miskin. Antum di sini diberikan oleh Allah kekayaan, alhamdulillah. Maka antum diuji oleh Allah dengan adanya orang-orang miskin, orang-orang lemah. Coba kita pikirkan, selama ini kita ada perhatian enggak memperhatikan orang-orang lemah? Kata Rasulullah, as-sa'i 'alal armalah wa du'afa kal mujahid fi sabilillah. Orang yang senantiasa memperhatikan para janda dan orang-orang lemah itu pahalanya sama dengan berjihad di jalan Allah, dan sama dengan orang yang selalu sholat malam dan selalu puasa. Iya, Masya Allah, besar sekali. Kalau merhatiin janda sih senang-senang aja Ustaz. Kalau yang miskin-miskin gak mau. Syarat dimudahkan masuk surga ada 4. Salah satunya mengantarkan jenazah. Ini bukan syarat ya, karena syarat itu adalah masuknya la ilaha. Syarat masuk surga ya la ilaha illallah. Itu syarat mutlak sudah. Karena Rasulullah mengatakan, innaha la tadkhulu illa nafsun muslimah
surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang berjiwa muslim. Maksudnya yang mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana dengan wanita? Sudah dijelaskan tadi. Jika tetangga kita non-muslim memberi makanan lalu ragu, ini makanan halal apa haram ya? Sikap kita bagaimana, Ustadz? Pertama, pada asalnya makanan itu halal. Kita tidak boleh mengalahkan yang yakin gara-gara yang ragu. Kata Rasulullah, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. Tapi saya nggak tahu usahanya tetangga saya yang non muslim apa. Kalau nggak tahu ya udah nggak usah nyari tahu. Jangan memberat-beratkan diri. Suatu ketika pernah Umar bin Khattab berjalan dengan seorang tabi'in dan masuk waktu sholat. Dan ternyata di situ ada air yang keluar dari sebuah rumah. Lalu orang ini berkata, "Wahai pemilik rumah, kabarkan kepada kami ini air apa?" Kata Umar, "Hai pemilik rumah, jangan dikabarkan." Umar pun berwudu. Kata Umar, "Kamu itu bikin susah orang. Ngapain nanya-nanya? Ya. Selama kita melihat airnya bersih, bening, selesai. Nggak usah nyusah-nyusahin." Demikian pula tetangga kita non muslim, nggak usah kita nanya, ente usahanya apa? Nggak perlu. Kecuali kalau kita betul-betul tahu dia misalnya usahanya riba, kemudian dia ngasih hadiah ke kita, baru ya kita tidak terima atau kita berikan kepada ya yang lain. Gimana Ustadz kalau dia itu ngasih angpau dalam rangka hari raya dia? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah, ketika ditanya tentang masalah ini, bagaimana ada orang non-muslim memberikan hadiah kepada muslim dalam rangka hari raya mereka. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau itu bukan sembelihan mereka, bukan sembelihan, silakan makan. Kalau angpaunya apel, ambil aja Pak. Ya. Kalau ada orang misalnya Natalan, kemudian ngirimin ke bapak makanan dari Natalannya, selama itu bukan sembelihan dan kita yakin halalnya, ambil aja. Ya. Ini fatwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardhah, seorang sahabat yang mulia. Ya. Ustadz, ana sering ditegur suami, jangan sering-sering nonton sinetron di televisi. Apalagi sampai larut malam, sampai subuh kesiangan dan sering tidur pagi setelah subuh. Masya Allah, suami ibu baik banget tuh. Ya. Sekarang ibu, saya mau tanya sama ibu. Kalau ibu nonton sinetron, nambah iman nggak bu? Nambah ilmu tidak? Nambah pahala tidak? Kalau enggak, ngapain? Berarti suami ibu memang bijak. Suami ibu menginginkan kebaikan untuk ibu. Caranya gimana dong Ustadz untuk menghilangkan? Gampang caranya. Itu antenanya dicopot aja. Ganti parabola misalnya, atau yang itu. Udah khusus radio TV-TV Islam yang bagus. Nonton yang bermanfaat kan gitu. Memang Pak, untuk meninggalkan sebuah kebiasaan itu bukan perkara yang mudah. Tapi kalau kita tidak memaksakan diri, susah. Seperti antum makan jamu yang sangat pahit untuk kesembuhan kita. Terkadang kita harus sabar dulu pahit. Tapi insya Allah itu untuk kesehatan kita, nggak masalah. Memang meninggalkan sebuah perkara yang itu menjadi sebuah kebiasaan, bahkan kita sukai, berat dan berat. Tapi harus dilawan. Ya, bilang ke suami, Mas, tolong dong, ya, bantu saya. Jangan cuma melarang sinetron, saya nonton. Habisnya kamu gimana beliin televisi ini?
Ya udah, gimana caranya dong? Ya udah, bisa diganti dengan televisi-televisi Islam, bisa ngaji di situ, mengambil manfaat. Daripada habis nonton sinetron, terkadang ketika ibu nonton nangis ikut nangis, ketawa ikut ketawa. Padahal itu sinetron kan bohong-bohongan gitu kan? Kok aneh? Hati anak Ustadz memiliki sifat sulit melupakan kesalahan orang. Wah, ini sifat buruk, Pak. Sampai kalau dikecewakan, anak sanggup tidak bicara sampai bertahun-tahun. La ilaha illallah. Anak sadar itu sulit, itu salah, tapi sulit. Ya, jangan dibiarkan. Ya, jangan dibiarkan sifat itu terus bertengger di hati kita. Caranya gimana dong? Kalau ada orang berbuat salah, segera ingat ayat wa anta'fu khairul lakum. Kamu memaafkan lebih baik buat kamu. Wa ma afa rajulun illa zadahullahu izza. Tidaklah seseorang memaafkan orang lain kecuali Allah akan tambahkan kemuliaannya. Ingat keutamaan yang besar di sisi Allah. Yang kedua, segera kita ingat kebaikan-kebaikan dan kelebihan dia. Mungkin dia punya kebaikan yang banyak. Mungkin dia mempunyai, Masya Allah, hanya gara-gara satu kesalahan kemudian saya menyikapinya tidak demikian. Dia seorang muslim. Sementara Rasul bersabda, la yahillu li muslimin an yajuru akahu muslim fawqa thalath. Tidak halal, kata Rasulullah, seorang muslim tidak menegur sapa dengan muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Siapa yang paling bagus, yang paling baik? Wa aulahuma man bada'a bis salam. Yang paling baik di antara keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Gimana Ustadz? Ini saya kayaknya nggak bisa terima. Ibu, bapak, ya. Memang untuk mengobati penyakit hati itu butuh kepada apa? Kekuatan, ketakwaan. Kalau kita bertakwa betul-betul kepada Allah dan takut dari api neraka, insya Allah kita akan mudah melawannya. Ya. Kemudian tips selanjutnya adalah, coba Bapak pikirkan, kalau ternyata Bapak digituin sama teman Bapak, rasanya gimana? Gara-gara kesalahan saya satu kepada dia, tahu-tahu dia cuek sama saya bertahun-tahun, kayaknya gimana? Saya yakin Bapak nggak terima. Iya. Kalau kita tidak bisa menerima sikap tersebut dari orang lain, kenapa kita ridho orang lain kemudian kita sikapi demikian? Bagaimana jika seperti kami yang tinggal di komplek, Ustadz? Kami lebih sering tidak bertemu tetangga, bahkan seringkali tidak kenal satu sama lainnya. Apakah saya disebut tidak memiliki hak tetangga, memenuhi hak tetangga? Iya. Iya. Jadi gimana dong? Ya sekali-kalilah berkunjung, kasih hadiah. Berkunjungnya sambil bawa hadiah. Ini enggak, kenalannya pas di mana? Kenalannya pas haji. Di mana rumahnya? Di sini. Kok sama ya? Dia jalan apa? Kok sama ya? Nomornya berapa? Lah kita tetangga. Kenalnya di haji, Pak. Benar loh ini terjadi. Baru kenal di waktu haji, tetanggaan, sebelah-sebelahan, la ilaha illallah. Ya. Gak benar seperti ini Bapak sekalian. Islam tidak pernah menganjurkan hal seperti itu. Ya, kita berusaha untuk memperhatikan tetangga kita, berkunjung kepada tetangga kita, ya. Bahkan kita pun juga berusaha untuk mengetahui keadaan dia, barangkali dia sedang butuh, kita bantu dia, ya, bantu. Bagaimana sikap terbaik menghadapi teman yang suka membicarakan aib kita, merendahkan kita di depan orang-orang, Ustadz? Sikap yang terbaik jangan dibalas. Biarkan dosanya dia yang nanggung. Kata Rasulullah, wa ini mru'un ayyaraka aw syatamaka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu
bi amrin huwa fihi. Ya, apabila ada orang yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang memang ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan dia dengan aib yang ada pada diri dia. Wada' wabalahu alaih, biarkan dosanya buat dia. Wa ajruhu lak, dan pahalanya buat kamu. Suatu ketika, Pak, ada seorang laki-laki mencaci maki Abu Bakar. Sementara Abu Bakar diam saja. Maka Rasulullah tersenyum. Dan terus tersenyum Rasulullah. Rupanya Abu Bakar sudah enggak tahan. Akhirnya Abu Bakar membalas maki-makinya. Maka Rasulullah pun langsung berubah wajahnya dan pergi. Melihat itu Abu Bakar merasa enggak enak. Dikejarnya Rasulullah, "Hai Rasulullah, apa aku salah untuk membela diri dari orang tersebut?" Kata Rasulullah, "Hai Abu Bakar, ketika engkau tadi diam, aku melihat malaikat yang membalas cacian makianmu. Tapi ketika kamu tadi marah dan membalas makiannya, maka syaitanlah yang membantumu. Maka aku pergi. Dan aku tidak suka untuk duduk di majlis yang ada padanya setan," kata Rasulullah. Ya, kalau ada orang yang selalu merendahkan kita, selalu menganggap kita ini remeh, udah biarin aja, Pak. Itu kan aib buat dia. Aib buat dia, dosa buat dia, pahala buat kita. Ya. Kadang kita menemukan orang-orang yang sikapnya seperti itu. Memang sih sakit hati, siapa yang enggak sakit hati, Pak? Tapi kalau kita mikirnya, dia kan sudah berbuat dosa, saya dapat pahala, alhamdulillah. Iya. Bagaimana jika saudara kandung dan salah satu orang tua adalah non-muslim? Apakah amalan kebaikan yang kita lakukan sama seperti yang kita lakukan kepada saudara yang sesama muslim? Iya, kecuali mengucapkan salam. Tidak boleh seorang muslim memulai mengucapkan salam. Kata Rasulullah, "La tabda'uhum bis salam." Jangan memulai mengucapkan salam. Tapi kalau mereka yang mengucapkan salam kepada kita, misalnya saudara kita non-muslim, terus ketemu kita, dia bilang "Assalamualaikum", jawab nggak, Pak? Hah? Kalau ada non-muslim mengucapkan salam kepada kita, jawab nggak? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan jawab cukup dengan mengucapkan "Wa'alaikum". Sebagian mengatakan tidak, tetap kita jawab "Wa'alaikumussalam". Ya. Hujahnya ayat "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha". Apabila kalian diucapkan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang sama dengannya. Sementara sebagian ulama mengatakan "Wa'alaikum" dalil dengan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW sedang duduk, lalu lewatlah seorang Yahudi berkata, "Assalamu alaik", bukan assalam tapi assam alaik. Kata Rasulullah, "Wa'alaik". Tak lama kemudian lewat lagi "Assalamu alaik", kata Rasulullah, "Wa'alaik". Tak lama kemudian lewat lagi "Assalamu alaik", kata Rasulullah, "Wa'alaik". Ya, di sini Rasulullah hanya menjawab dengan apa? "Wa'alaik". Namun mereka yang mengatakan boleh, mengatakan itu karena memang yang diucapkan assam, bukan assalam. Karena assam itu artinya kebinasaan atasmu. Ya, maka Rasulullah menjawabnya apa? "Wa'alaik". Maka dari itu tidak bisa jadikan hujah kata mereka untuk mengatakan tidak boleh. Allahu a'lam dalam hal ini. Saya lebih condong kepada pendapat yang membolehkan dengan berharap supaya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis operasi kata dokter harus radioterapi, Ustaz. Tapi kata Ustaz, ada seorang Ustaz mengatakan ruqyah aja. Gimana dong? Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Ahli kesehatan yang berhak untuk berbicara tentang kesehatan siapa? Ya ahli kesehatan.
Iya. Maka dari itu kita kembalikan kepada ahlinya masing-masing. Dalam masalah pertanian, kembalikan kepada ahli pertanian. Dalam masalah ahli bangunan, tanyakan kepada ahli bangunan. Ya, kalau antum bertanya tentang agama, tanyakan kepada ahli agama. Masing-masing punya ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya. Walaupun terkadang para ahlinya di bidangnya pun juga terkadang berbeda pendapat. Ya, maka pada waktu itu bisa misalnya kalau kita ragu, tanya kepada beberapa orang. Barangkali bisa menjadi sebuah perbandingan. Bagaimana caranya menghindari suatu maksiat, tapi kita malah terjatuh kepada maksiat yang lain? Seperti kita menghindari dari berzina dengan tetangga dengan cara melakukan masturbasi atau melihat yang diharamkan. Bisa itu tinggalin semuanya, Pak. Ya. Bisa dengan cara apa? Ya. Pertama, jaga pandangan. Ini gimana tetangganya cantik diliatin terus? Ya. Gara-gara daripada apa? Matanya nggak pernah dijaga. Gara-gara mata yang tidak pernah dijaga, akhirnya apa? Timbul pikiran yang tidak. Maka dari itu, kalau kita bisa meninggalkan yang haram dengan cara yang halal, mendingan lebih baik kita ambil yang halal. Daripada saya berzina dengan tetangga, mendingan saya masturbasi. Jangan berkata begitu. Kalau memang bisa tinggalkan semuanya, bisa. Caranya gimana? Lari pagi keluar rumah. Daripada di rumah antum memikirin maksiat, mendingan keluar rumah, lari 100 kilo. Iya. Atau kata Syekh Utsaimin, kalau antum tidak bisa kecuali dengan main gamebot sono. Ya, antum senang sama game sesuatu nih, ya main game, gara-gara main game lupa semuanya. Enggak apa-apa, karena itu halal, sementara ini haram. Ya, semaksimal mungkin bisa kita lakukan. Apa hukumnya menegur kesalahan orang lain sementara kita sendiri tidak dapat mengamalkannya? Bapak jangan terkumpul dua kesalahan. Kesalahan pertama, Bapak tidak mengamalkan. Kesalahan kedua, Bapak nggak negor. Tapi kalau Bapak negor, tidak mengamalkan, Bapak berarti cuma dapat satu kesalahan. Mendingan mana, Pak? Jangan berkumpul dua kesalahan. Gak masalah. Saya belum bisa mengamalkan, yang penting saya negor dulu. Ya sih, saya salah. Tapi setidaknya itu lebih baik daripada kita tidak negor. Akhirnya kita dapat dua kesalahan. Jangan sampai seperti itu, Bapak sekalian. Iya. Apakah yang harus dilakukan sebagai perbaikan diri sendiri agar semua ilmu yang didapat tidak sia-sia? Sulit memang, Pak, untuk mengamalkan seluruh ilmu itu. Dan tidak syarat seseorang yang berdakwah ataupun memberikan nasihat harus bisa mengamalkan seluruh ilmunya. Iya. Karena terkadang di suatu kemampuan seseorang berbeda-beda. Yang terpenting kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan seluruh ilmu yang kita tahu. Iya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله